Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nivia Oliasyah, semester 1, Prodi PIA. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas sejarah peradaban Islam. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Islam pada masa kejayaan dinasti Bani Umayyah. Ada pengaruh apa saja sih yang ketika pada masa dinasti Bani Umayyah? Yang pertama, keharuman Islam pada masa kekuasaan dinasti Umayyah adalah pada masa pemerintahannya Khalifah Al-Walid yang memimpin pada tahun 705 sampai 715. Nah, selama kepemimpinan Khalid bin Walid, ia telah membangun jalan raya, gedung, pabrik, dan juga panti asuhan yang pengaruhnya sudah sangat jelas, sangat besar terhadap perkembangan kebudayaan di Eropa tentunya. Dan pencapaian yang paling besar adalah menjadikan Cordoba sebagai pusat ilmu pengetahuan yang sejajar dengan Baghdad. Yang kedua, di sini saya sedikit menjelaskan tentang kejayaan dan kemunduran Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Yang pertama adalah kemajuan dari Bani Umayyah. Yang pertama ada memperluas wilayah, membangun jalan raya, gedung, pabrik, masjid, hingga panti asuhan. Dan setelah ada kemajuan, ada pula kemunduran, yaitu adanya kekuasaan baru yang dipimpin oleh keturunan Al-Abbas, yaitu Ibnu Abdullah Al-Muthalib. Nah, selanjutnya ada kemajuan dari Bani Umayyah. Kemajuan dari Bani Umayyah itu sendiri yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan, terus Islam semakin luas di daerah Baghdad. Untuk kemunduran Bani Umayyah yaitu kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, serta ancaman dari luar. Selanjutnya, Nivia akan sedikit menjelaskan tentang ibroh dari 3 kerajaan besar di Turki, Utsmani, Safawi, dan Mughal. Yang pertama dari kerajaan Utsmani, yaitu di mana kita bisa mengambil ibroh bahwa tentara Muslim itu kuat. Buktinya Konstantinopel jatuh di tangan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Ada kerajaan Safawi, di mana pada kerajaan ini aliran Syiah dan musuh-musuh Islam itu sejak dahulu. Dan yang ketiga ada kerajaan Mughal, di mana kerajaan ini dapat mempertahankan usaha-usaha besar agar dapat selalu menyesuaikan dirinya dengan zaman. Selanjutnya ada teori dan cara penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, serta pendekatan masyarakat bangsa Arab, Persia, India dengan masyarakat pribumi. Nah, selanjutnya ada teori masuknya Islam di Indonesia dengan lewat perantara Wali Songo dalam proses penyebarannya. Nah, Wali Songo di sini berperan sebagai pendakwah, mengajar, serta mendirikan pesantren. Melalui jalur perdaganganlah dari daerah Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13.